Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliani Ambarsari, Prodi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem terumbu karang. Definisi terumbu karang. Terumbu karang atau dalam bahasa Inggris coral reef adalah suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral. Terumbu karang dibangun oleh organisme yang hanya dapat hidup di perairan dangkal di mana terdapat matahari yang cukup, sehingga terkesan seperti tumbuhan. Meskipun demikian, karang adalah jenis hewan yang tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya yaitu habitat terumbu karang. Yang pertama yaitu dapat dijumpai di lautan-lautan subtropis, namun spesies yang membentuk mereka hanya terdapat di daerah tropis. Yang kedua yaitu kehidupan mereka dibatasi oleh kedalaman yang biasanya kurang dari 25 meter dan oleh area-area yang mempunyai suhu rata-rata minimum dalam setahun sebesar 10 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan maksimum terumbu karang terjadi pada kedalaman kurang dari 10 meter dan suhu sekitar 25 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu klasifikasi terumbu karang berdasarkan letaknya. Yaitu yang pertama, bentuk atol atau lingkaran adalah jenis karang yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam. Yang kedua yaitu fringing reef adalah karang yang terdapat di daerah dekat pantai yang mengelilingi pulau. Dan yang ketiga yaitu barrier reef adalah karang yang terletak sejajar dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai. Yang keempat yaitu platform reef adalah karang yang terbentuk di perairan dangkal yang terletak di antara barrier reef dan daratan. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenisnya. Terumbu karang keras atau seperti brain coral dan elkhorn coral merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Terumbu karang lunak atau seperti sea fingers dan sea whips Hovland 2008 tidak membentuk karang. Selanjutnya yaitu adapun fungsi terumbu karang. Yang pertama yaitu sebagai benteng alam. Terumbu karang menjaga pantai dan masyarakat pesisir dari erosi, gelombang, dan badai. Terumbu karang adalah benteng alam yang melindungi pelabuhan dan pantai dari hantaman ombak. Yang kedua yaitu sebagai habitat. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat bertelur, berkembang, mencari makan, dan berlindung lebih dari 2000 jenis satwa dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai tempat pariwisata. Industri wisata termasuk ekowisata lebih banyak memberikan ancaman ketimbang sumbangan terhadap pelestarian terumbu karang dan lingkungan laut lainnya. Pembuangan sampah dan air limbah, kerusakan akibat jangkar kapal dan penyelam, ketidakpedulian terhadap kerusakan lingkungan dapat mengancam kelestarian lingkungan laut. Yang keempat yaitu sebagai fungsi lain. Fungsi lain yang nilainya tidak kalah penting, misalnya sebagai sumber natural produk dan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.